Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Juga dilimpahkan rahmat serta dilindungi dari wabah yang sedang menguji kita saat ini. Perkenalkan, nama saya Om Don. Pada kali ini perkenankanlah saya berbagi sedikit pengalaman yang menurut saya ini sungguh misterius, yang sudah sangat lama saya alami, yaitu pada tahun 1986. Baiklah, mari kita simak bersama untuk mengetahui kisah pengalaman yang misterius ini. Dunia ini ada alam yang tidak bisa dengan mudah dilihat dengan mata fisik, yaitu alam gaib. Ya, alam yang telah dipisahkan hanya dengan tirai tipis. Konon, seorang anak balita masih memiliki kesucian hati dan jiwa, masih memiliki kepolosan dan kemurnian dalam memandang segala sesuatu hal di dunia ini, termasuk dalam memandang alam gaib. Kejadian ini adalah satu dari sedikit memori balita yang masih saya ingat sampai sekarang. Waktu itu saya ingat betul, saya sudah bersekolah di taman kanak-kanak. Mungkin saat kejadian saya berumur hampir 5 tahun. Ini mungkin tidak bisa disebut kejadian horor untuk sebagian orang. Namun, ini adalah kejadian yang misterius dalam pandangan saya waktu itu. Saat itu menjelang bulan Muharram atau bulan Suro. Namun untuk kalender nasional saya sudah lupa bulan dan tanggalnya. Ya, malam itu bertepatan dengan malam 1 Suro. Pengalaman ini saya alami saat diajak bapak untuk ikut dalam rombongan ziarah suronan atau tirakatan suro pada sebuah komplek makam yang dikeramatkan di kota tempat tinggal saya. Kenapa dikeramatkan? Ini dikarenakan beliau adalah salah satu orang atau kelompok yang telah membuka wilayah kami atau membabat alas dalam bahasa Jawa, dan juga salah satu kelompok yang menyebarkan ajaran agama Islam, juga yang telah mengajarkan seni ukir yang menjadi salah satu ciri khas dari kota kami. Komplek makam tersebut disinyalir dulunya juga tempat komplek keraton kerajaan, di mana kerajaan tersebut merupakan salah satu dalam rangkaian panjang sejarah kerajaan Islam di Nusantara, khususnya di wilayah Jawa Tengah pada ratusan tahun yang lalu. Benar, ini bukan makam tua biasa. Ini adalah makam kuno. Kami berangkat dari rumah menuju mushola terlebih dahulu sekitar pukul 9 malam untuk memulai rangkaian tirakat suronan ini. Setelah tahlil dan doa bersama di mushola untuk memohon perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami pun berangkat bersama dengan naik sebuah mobil Cherry Station.
Waktu itu yang mengemudikan adalah Bapak. Sedangkan saya duduk di bangku depan juga, di samping Bapak yang mengemudi dan Pak Kiai yang memimpin acara tirakatan di sebelah kiri saya. Beberapa orang yang ikut duduk di belakang, mungkin antara 5-7 orang yang ikut, dan semuanya adalah orang dewasa atau pria dewasa, karena semua yang ikut dalam rombongan itu adalah pria. Cuma saya saja yang masih balita, masih anak-anak waktu itu. Ya, karena sebetulnya saya tidak diizinkan ikut untuk mengikuti rombongan karena masih kecil. Namun saya merengek dan menangis untuk ikut. Ya, akhirnya saya diizinkan untuk ikut. Sekitar pukul 22 atau jam 10 malam, kami sampai pada komplek makam tersebut. Waktu itu hujan lebat, petir menyambar-nyambar. Saya digendong Bapak saat memasuki komplek makam tersebut, sambil membawa pelepah daun pisang yang telah Bapak ambil sebelumnya pada pohon yang terletak tidak jauh dari parkiran mobil, hanya untuk sedikit menghalau guyuran air hujan. Kontur tanah komplek makam tersebut mirip sebuah bukit menurut saya waktu itu. Namun lebih tepatnya, letak komplek makam tersebut hanya lebih tinggi dari jalan raya beberapa meter. Jadi untuk menuju komplek makam harus melalui banyak anak tangga. Setelah melewati gapura komplek makam sebelumnya, layout dari komplek makam berundak-undak atau terasering. Terdapat masjid yang berusia ratusan tahun pada puncaknya. Juga terdapat sebuah cungkup makam di sebelah selatan masjid. Baru di sekitar masjid dan cungkup terdapat area makam yang berada di luar bangunan. Mungkin makam-makam tersebut adalah para pengikut dan atau murid beliau-beliau pada zaman dahulu, ratusan tahun yang lalu. Cungkup adalah sebuah bangunan yang menyerupai rumah atau pendopo yang tertutup, yang di dalamnya terdapat satu atau beberapa makam, yang biasanya sosok yang dimakamkan dalam cungkup adalah sosok yang terpandang dan dianggap berjasa. Cungkup juga mempunyai teras atau tritisan. Singkat cerita, setelah sampai ternyata sudah banyak peziarah yang berada di area cungkup dan di dalam, juga di teras. Kami pun memulai acara tirakatan dengan berzikir. Aku yang waktu itu masih balita hanya diam saja, karena saya tidak paham apa yang mereka kerjakan. Oh ya, posisi kami duduk waktu itu berada di teras atau di tritisan yang hanya diterangi bolam lampu pijar warna kuning yang remang, mungkin hanya berdaya 5 watt, dengan dibarengi hujan yang masih turun lebat bercampur angin yang kencang, serta dihiasi kilatan petir menyambar yang menghasilkan kilatan cahaya yang amat terang, walau hanya dalam sepersekian detik. Tak ketinggalan juga gemuruh halilintar menjadi background acara tirakatan kami waktu itu. Di sela tirakatan itu, saya duduk di pangkuan Bapak, di mana Bapak duduk dalam posisi bersila.
Jadi saya duduk di pangkuan bapak yang sedang bersila. Saya yang waktu itu tidak paham apa yang mereka kerjakan, apa maksudnya yang mereka kerjakan, dan kenapa mereka mengerjakan itu. Saya hanya toleh-toleh ke kanan atau ke kiri, atau kadang melempar pandangan ke segala arah dalam keremangan teras cungkup tersebut. Selang beberapa waktu, entah jam berapa waktu itu saya tidak tahu, tatkala aku lempar pandangan ke arah selatan, yaitu ke arah makam yang berada di luar cungkup. Ya, makam yang berada di luar area cungkup. Dalam guyuran hujan yang lebat dan kilatan petir menyambar, dengan bantuan kilatan petir tersebut samar, saya melihat sesosok orang. Sosok yang berperawakan pria dewasa, berpakaian putih, berjubah putih, bersorban putih. Sosok tersebut seperti duduk dengan posisi tasyahud akhir dengan menghadap ke arah barat. Oh ya, duduk tasyahud akhir yaitu duduk setelah sujud dalam sholat pada rakaat terakhir dalam ajaran agama Islam. Dalam hati saya pun bertutur, kasihan sekali orang itu ya, tidak kebagian tempat duduk dan harus duduk di luar sambil kehujanan. Lalu saya pun memberitahu bapak sambil menunjuk ke arah yang saya maksud. Bapak, kasihan orang itu. Dia kehujanan, tidak kebagian tempat di sini. Spontan, bapak pun menoleh ke arah yang saya tunjuk dan pastinya membuyarkan konsentrasi bapak. Bapak pun berkata, "Mana toh? Wong tidak ada orang gitu kok," jawab bapak. Pikirku mungkin bapak tidak bisa melihat ke arah yang saya maksud dikarenakan keadaan sudah kembali gelap usai kilatan petir. Saya pun bicara lagi ke bapak, "Coba lihat nanti pak waktu ada kilat." Sambil masih berpikir, bapak melihat ke arah tempat yang saya tunjuk. Dan akhirnya tak berapa lama terjadi kilatan petir lagi. Saya yang masih melihat sosok tersebut pada posisi dan tempat yang sama, lalu berkata ke bapak, "Itu loh pak orangnya, udah kelihatan." Dan bapak pun masih tidak melihat apa yang saya lihat, sambil berkata, "Mana toh oh nggak ada gitu kok ya." Dalam hati saya heran, kenapa ya bapak tidak bisa melihat orang itu? Ya sudah, saya biarkan saja. Akhirnya bapak pun melanjutkan zikirnya kembali. Aku yang masih penasaran, masih melihat atau menatap ke arah yang menjadi perhatian saya tadi. Dan untuk kilatan yang ketiga kalinya hanya terjadi dalam hitungan menit, 1 atau 2 menit setelahnya. Yang aku lihat sungguh mengherankan. Sosok itu masih ada pada posisi yang sama, masih pada tempat yang sama, dengan posisi duduk tasyahud akhir. Namun ada kejanggalan dan keanehan.
sosok tersebut duduk sepertinya dengan keadaan mengambang atau tidak menempel atau berpijak pada tanah atau benda apapun yang menempel ke bumi. Dan yang tidak kalah mengherankan buatku, pakaian sosok tersebut nampak kering, seolah air hujan yang lebat tersebut tidak mampu untuk membasahinya. Belum habis keherananku, belum habis kekagetanku, belum habis rasa penasaran akan rasa janggal itu, tiba-tiba terjadi kilatan keempat yang hanya hitungan menit, tidak ada 1 menit mungkin, hitungan detik malah. Hal yang mengherankan itu adalah aku sudah tidak melihat sosok tersebut pada tempatnya, tidak melihat lagi dengan posisi yang sama. Ya, seolah-olah hilang begitu saja ditelan kegelapan malam dalam hujan yang lebat. Siapakah dia?